hujan abu, tanah yang berguncang, langit yang mendadak gelap, suhu udara yang jadi dingin, dan terdengar suara ledakan. Kejadian ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari gunung berapi yang meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadia dari kelas 12 IPA 4. Erupsi Gunung Tambora pada April 1815 tercatat sebagai letusan paling kuat dalam sejarah vital 1800-an. Kekuatan letusannya mencapai level 7 dalam ukuran Volcanic Explosivity Index. Sebelum letusan terjadi pada 1815, Tambora sempat mengalami ketidakaktifan dalam kurun waktu berapa abad. Oleh karena itu, Tambora juga dikenal sebagai gunung berapi yang tertidur, yang merupakan hasil dari pendinginan hidros magma di dalam dapur magma yang tertutup. Pada tahun 1812 kaldera dari gunung berapi Tambora mulai bergemuruh. Hal itu juga menghasilkan awan hitam pada 5 April ke 1815. Gunung Tambora meletus erupsi. Pertama itu berlangsung selama 2 jam. Letusan pertama pada 5 April 1815 itu diikuti oleh suara bergemuruh yang sangat keras suaranya, dan sampai terdengar hingga Makassar, Jakarta, hingga Maluku. Ratusan kilometer kubik gas debu dari batu dilontarkan selama Tambora erupsi. Hari-hari berikutnya, aktivitas Gunung Tambora terus meningkat secara signifikan. Puncak dari serangkaian aktivitas vulkanik Gunung Tambora pada tahun 1815 itu terjadi pada 10 April 1815 pukul 7 malam. 3 lajur api terpencar dan bergabung yang merubah seluruh pegunungan menjadi aliran api. Hampir seluruh isi perut gunung dimuntahkan oleh Tambora, mulai dari magma, abu yang memancar, dan batuan cair yang menembak ke segala arah. Hujan batu juga terjadi di sekitar area gunung. Batu-batu dengan ukuran diameter 20 cm dilontarkan dan menimpa desa-desa yang ada di sekitar Tambora. Hal ini menyebabkan 3 kerajaan yang berada di lereng Gunung Tambora hancur terkubur material vulkanik akibat erupsi Tambora 1815. Dahsyatnya ledakan menyebabkan hujan abu yang luas. Hujan abu akibat letusan Gunung Tambora ini bahkan menyelimuti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Tambora juga mengeluarkan volume material vulkanik ke udara mencapai 100 hingga 500 km persegi. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora tercatat sebagai letusan gunung berapi paling besar dan mematikan. Kekuatan erupsinya berada dalam skala V7. Kekuatan letusan Gunung Tambora diperkirakan 10 kali lipat lebih kuat dari dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Tercatat, letusan Gunung Tambora menyebabkan terjadinya tsunami yang menerjang berbagai pulau di Indonesia. Di wilayah Sanggar, tsunami menerjang setinggi 4 meter. Di Besuki, Jawa Timur, tsunami setinggi 2 meter. Terjadi sebelum tengah malam. Tsunami juga terjadi di Kepulauan Maluku. Letusan Tambora juga membuat 2/3 bagian Gunung Tambora hancur. Tinggi asap letusan Gunung Tambora mencapai stratosfer dengan ketinggian lebih dari 43 km. Letusan Tambora yang begitu besar juga memiliki dampak efek global. Perubahan iklim terjadi secara ekstrim lantaran sulfur dioksida yang buruk lepas ke lapisan stratosfer. Musim semi di Eropa, Amerika, dan belahan dunia lain terganggu akibat debu-debu dan kandungan yang dibawa tertiup angin ke area tersebut. Clive Oppenheimer dalam tulisannya Climatic, Environmental, and Human Consequence of the Largest Known Historic Eruption Tambora Volcano Indonesia 1815 menyebut tabut kering terlihat dari timur laut Amerika Serikat.
Hal ini terus berlanjut hingga musim panas 18-16 di belahan bumi utara terjadi kondisi cuaca ekstrim sehingga disebut peristiwa tahun tanpa musim panas. Pada 1816 karena Eropa menjadi gelap, suhu global menurun dan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Gagal panen karena suhu dingin dan hujan lebat juga melanda Inggris dan Irlandia. Kelaparan merata di utara dan barat daya Islandia karena gagal panen gandum, oat, dan kentang. Jerman juga dilanda krisis panen meningkat akibat kelangkaan. Demonstrasi menjadi pembadangan umum dan diikuti dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan yang menjadikan kelaparan terburuk di Eropa pada abad ke-19. Menurut pengertian Oppenheimer, jumlah kematian langsung di wilayah sekitar Tambora maupun yang tidak langsung sebagai dampak luas di seluruh dunia mencapai 31.000 jiwa. Laporan Anthony Reid saat peringkat 200 meletusnya Tambora menunjukkan angka kematian bahkan mencapai 100.000 jiwa. Secara tidak langsung, letusan Tambora juga mengakibatkan kekalahan Napoleon dan pasukannya dalam pertempuran Waterloo pada Juli 1815. Cuaca ekstrim yang terjadi akibat letusan Tambora 1815 menyulitkan pasukan Napoleon untuk mengalahkan pasukan Inggris, Belanda, Jerman di bawah Jenderal Wellington dari sekutu Prusianya di bawah Feldmarschall Blucher. Mengakhiri kekuatan 100 hari Napoleon dan diikuti dengan akhir dari Kekaisaran Prancis yang pertama pada 22 Juni 1815. Tetapi sebenarnya letusan gunung terkuat di Indonesia diambil oleh Gunung Toba, di mana letusannya mencapai level 8 dalam ukuran Volcanic Explosivity Index, dan di urutan kedua diambil oleh Gunung Tambora, di mana levelnya mencapai 7V dalam ukuran Volcanic Explosivity Index, dan yang terakhir diambil oleh Krakatau 6V dalam ukuran Volcanic Explosivity Index. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.